Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus audit Olympus Corporation. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Tujuan audit. Yang pertama itu ada kelengkapan, kedua ketepatan, ketiga eksistensi, keempat penilaian, kelima klarifikasi, keenam ketepatan, ketujuh ada pemisah data, dan kedelapan ada pengungkapan. Fenomena kasus audit. Kasus Olympus merupakan salah satu skandal terbesar dalam bidang korporasi yang pernah terjadi di Jepang. Olympus merupakan salah satu produsen kamera yang berasal dari Jepang. Kasus dilakukan dalam bentuk penyembunyian fakta mengenai kerugian investasi perusahaan. Olympus menggunakan data akuisisi untuk menutupi kerugian yang dialaminya sejak tahun 1980. Skandal Olympus diberitakan ke publik oleh Finance Times pada tahun 2011. Skandal ini diketahui dari informasi yang disampaikan oleh Michael Woodford, yang merupakan mantan direktur utama perusahaan Olympus. Standar audit yang berkaitan. Yang pertama ada SA 240, tentang kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat timbul karena kecurangan atau kesalahan. Yang kedua ada SA 200, tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanakan audit berdasarkan standar audit. Kemudian ada SA 265, pengkomunikasian defisien dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Kemudian ada SA 610 tentang penggunaan pekerjaan auditor internal. Kemudian ada SA 700 perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Yang terakhir ada SA 250 yaitu pertimbangan atas pengaturan perundang-undang dalam audit atas laporan keuangan. Bab-bab yang berkaitan. Bab 3, laporan audit. Kemudian bab 4 ada peranan etika dalam profesi auditor. Bab 6, tanggung jawab auditor. Bab 9, materialitas. Bab 11, audit kecurangan atau fraud. Bab 18, audit siklus akuisisi dan pembayaran. Oke, selanjutnya paparan kasus. Pada akhir tahun 2011, kasus Olympus Corporation terungkap. Olympus telah menyembunyikan kerugian dengan menganggapnya sebagai aset sejak tahun 1990-an. Kasus ini mencuat setelah Dewan Olympus memecat CEO mereka, Michael C. Woodford, yang baru menjabat selama 6 bulan. Karena terus mendesak dilakukan penyelidikan internal terkait transaksi mencurigakan biaya advisory penasihat keuangan sebesar 687 juta dolar Amerika Serikat atas transaksi akuisisi senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah dipecat, Woodford membeberkan dokumen yang mengungkapkan besarnya biaya penasihat keuangan yang dibayar Olympus untuk mengakuisisi perusahaan alat kesehatan asal Inggris, Girus, pada 2008 lalu. Reuters mencatat biaya 687 juta dolar AS atau sekitar 6 triliun rupiah. Itu sebagai biaya penasihat keuangan terbesar yang pernah ada. Jumlah biaya penasihat keuangan yang dikeluarkan Olympus itu mencapai sepertiga dari total nilai akuisisinya, atau hampir 30 kali lipat dari biaya advisory yang biasanya berlaku di pasar modal, sekitar 1 hingga 5%. Diketahui kemudian bahwa kesepakatan itu dilakukan untuk menyembunyikan kerugian. Auditor Olympus pada 1990-an adalah Arthur Andersen afiliasi Jepang, yang dulu adalah salah satu dari perusahaan akuntan Big Five. Setelah Andersen runtuh pada 2002, KPMG mengakuisisi unit perusahaan ini di Jepang. Kemudian berganti nama menjadi Asahi & Co. Sejak saat itu, audit Olympus diambil alih oleh Asahi & Co. KPMG masih menjadi auditor hingga 2009. Olympus kemudian beralih ke Ernst & Young pada akhir tahun tersebut. Financial Times bulan Oktober 2011 melaporkan ada yang janggal dengan opini KPMG terkait pembukuan Olympus. Tidak ada perselisihan antara KPMG dan Olympus yang diungkap ke publik.
Namun, kemudian terkuak dalam artikel 4 November 2011 di Daily Telegraph. Begitu pula dengan opini Ernst & Young yang tidak mengungkap terjadi masalah. Laporan audit tersebut yang ditandatangani pada 24 Juni 2011 menyebutkan laporan keuangan sudah diaudit hanya untuk fiskal 2010 dan 2011. Sementara, laporan keuangan 2009 diaudit oleh auditor lain, Indonesian FinanceToday.com 2011. Selanjutnya, Olympus mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun atau sejak era 1990-an. Hideo Yamada, seorang auditor internal Olympus, membantu menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi. Dalam pembukuan Olympus ditemukan sejumlah dana mencurigakan terkait akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Girus, pada tahun 2008 lalu senilai 2,2 miliar US atau setara dengan 18,7 triliun, yang juga melibatkan biaya penasihat 680 juta US atau 5,83 triliun dan pembayaran kepada 3 perusahaan investasi lokal 773 dolar US atau setara dengan 6,57 triliun rupiah. Dana-dana tersebut ternyata digunakan untuk menutupi kerugian investasi di masa lalu tersebut. Hal itu terlihat sangat gamblang ketika dalam beberapa bulan kemudian, pembayaran kepada 3 perusahaan investasi lokal itu dihapus dari pembukuan Olympus. Kasus ini dipastikan akan menyeret Olympus beserta para direksi dan akuntannya kena tuntutan pidana untuk pasal manipulasi laporan keuangan dari para pemegang sahamnya. Yang terakhir, pengumuman yang mengejutkan ini juga membuat saham Olympus jatuh 29% ke posisi terendahnya dalam 16 tahun terakhir. Perusahaan ini sudah kehilangan 70% nilai pasarnya, setara dengan 5,1 triliun rupiah, sejak ditinggal Woodward yang terus mempertanyakan investasi bodong tersebut. Olympus mengaku menyelewengkan sejumlah dana akuisisi tersebut dengan disalurkan ke banyak perusahaan investasi supaya tidak mudah terdeteksi. Praktik yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang setelah krisis ekonomi Jepang tahun 1990 lalu. KAP dan auditor yang terlibat. Auditor Olympus pada 1990-an adalah Arthur Andersen, afiliasi Jepang. Setelah Andersen runtuh pada 2022, KPMG mengakuisisi unit perusahaan ini di Jepang, kemudian berganti nama menjadi Asahi & Co. Sejak saat itu, audit Olympus diambil alih oleh Asahi & Co. KPMG masih menjadi auditor hingga 2009. Olympus kemudian beralih ke Ernst & Young pada tahun tersebut. Auditor internal yakni Hideo Yamada terbukti terlibat karena telah membantu menutup-nutupi kecurangan. Prinsip etika dasar profesi terkait kasus. Yang pertama ada prinsip integritas. Auditor internal dan auditor eksternal tidak menerapkan prinsip ini karena memberikan opini wajar atas kondisi internal Olympus sehingga informasi dapat menyesatkan banyak pihak. Kemudian ada objektivitas. Auditor tidak objektif dalam mengaudit laporan keuangan. Dan auditor internal yaitu Hideo Yamada terbukti ikut membantu menutupi kecurangan perusahaan untuk menyembunyikan kerugian atas investasi. Kemudian ada kerahasiaan. Dalam kasus ini, auditor telah menjaga prinsip kerahasiaan karena tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak luar. Selanjutnya ada prinsip kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian. Auditor internal maupun auditor eksternal tidak kompeten dan telah melanggar standar pengauditan karena tidak mampu mendeteksi adanya fraud. Kemudian ada perilaku profesional. Komite audit seharusnya bekerja secara independen untuk mengamati dan mengawasi kinerja dewan direksi serta manajemen apakah sudah sesuai dengan kontrol internal perusahaan atau tidak, bukan malah sebaliknya diawasi oleh dewan direksi. Ancaman terkait kasus. Ancaman kepentingan pribadi, yaitu kekhawatiran atas kemungkinan kehilangan klien. Kemudian ada ancaman kedekatan, hubungan auditor yang dekat dan telah bekerja lama dengan klien. Kemudian, keterkaitan bab dengan kasus. Yang pertama, bab 3, yaitu tentang laporan audit.
Dalam kasus ini, auditor internal maupun eksternal tidak menyajikan laporan keuangan audit yang objektif. Mereka menyajikan laporan audit yang menyesatkan dan memberikan opini wajar. Kemudian ada bab 4 tentang peranan etika dalam profesi auditor. Dalam kasus ini, auditor internal maupun eksternal tidak menerapkan etika integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, dan perilaku profesional. Kemudian bab 6 tentang tanggung jawab auditor. Dalam kasus ini, auditor tidak bertanggung jawab karena tidak mengungkap adanya kecurangan. Kemudian bab 9 yaitu materialitas. Dalam kasus ini, auditor tidak mampu menemukan kesalahan penyajian material laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Kemudian bab 11 auditing kecurangan. Dalam kasus ini, auditor internal maupun eksternal tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan. Bab 18 tentang audit siklus akuisisi dan pembayaran. Dalam kasus ini, auditor internal Olympus membantu menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi. Dalam pembukuan Olympus ditemukan sejumlah dana mencurigakan terkait akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Zairus, pada tahun 2008, lalu senilai 2,2 miliar US dollar atau 18,7 triliun rupiah. Selanjutnya, pelanggaran yang dilakukan auditor. Auditor internal tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak mengungkapkan adanya kecurangan oleh Olympus, justru ikut menutup-nutupi kecurangan yang dilakukan Olympus. KPMG selaku auditor eksternal tidak pernah curiga atas transaksi-transaksi aneh yang terjadi. Mereka hanya memberikan opini wajar yang dapat menyesatkan banyak pihak. KPMG baru mempertanyakan kondisi Olympus saat melakukan akuisisi yang jumlahnya sangat besar. KPMG berpendapat bahwa ada beberapa cara pencatatan akuisisi yang tidak tepat dilakukan oleh manajemen Olympus. Selanjutnya, pelanggaran standar audit. Yang pertama ada SA 240, yaitu kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Dalam kasus ini, Olympus sengaja melakukan kesalahan, yaitu kecurangan, dan auditor internal menutup-nutupi kecurangan tersebut. Selanjutnya ada SA 200, tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Dalam kasus ini, auditor tidak independen dan tidak mematuhi standar audit dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada SA 610, penggunaan pekerjaan auditor internal. Dalam kasus ini, auditor internal tidak dapat mengungkapkan kecurangan dan malah membantu menutupi kecurangan tersebut dengan memberikan opini wajar. Selanjutnya, SA 700, perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Dalam kasus ini, auditor internal maupun eksternal hanya memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Padahal, banyak transaksi aneh yang terjadi dan tidak terdeteksi. Selanjutnya ada SA 250, pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Dalam kasus ini, auditor tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam mengaudit laporan keuangan Olympus. Kesimpulannya, Olympus Corporation merupakan perusahaan Jepang yang bergerak di bidang optik dan gambar atau perusahaan industri elektronik. Sistem informasi akuntansi manajemen Olympus adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah korporasi Asia. Dalam skandal Olympus, ketidakterbukaan atas informasi akuntansi manajemen pada Olympus dilakukan agar kerugian perusahaan Olympus tidak terungkap. Untuk dapat menutupi kerugian tersebut, Olympus melakukan investasi tambahan beresiko, investasi privat, dan spekulasi saham. Mendirikan anak perusahaan untuk menjual saham-saham yang rugi. Olympus juga banyak mengakuisisi perusahaan, salah satunya Girus Group. Dampak dari tindakan perusahaan Olympus tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara Jepang dan tentunya merugikan perusahaan Olympus itu sendiri. Seperti saham Olympus menjadi turun drastis, perusahaan Olympus telah kehilangan 70% nilai pasarnya yang setara dengan 5,1 triliun rupiah. Para investor menjadi berkurang rasa percayanya terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Investor asing menjadi menggeneralisir bahwa seluruh masyarakat Jepang tidak tunduk pada aturan yang sudah ada. Saran dari kelompok kami, Olympus
seharusnya mempertimbangkan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih ke barat, di mana komite audit dan dewan direksi dipisahkan. Dan komite audit bekerja secara independen untuk mengamati dan mengawasi kinerja dewan direksi beserta manajemen, bukan malah sebaliknya diawasi oleh dewan direksi. Lalu, auditor harus mematuhi standar-standar audit, prinsip etika profesi, dan kode etik yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Lalu, auditor harus mempertahankan independensinya agar terhindar dari berbagai ancaman auditor. Lalu ada auditor harus lebih menekankan proses audit mereka pada potensi-potensi fraud yang ditemukan. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.